Ini baru ujung ya kan, ujungnya doang, helmnya doang masuk ya kan, itu udah wajib mandi. Udah wajib mandi. Helm nih jong nih, helm contohin misal helm nih. Masuk tuh helm itu. Nah, wajib mandi tuh. Kalau cuma nempel gimana Gi? Nggak masuk. Nempel nggak masuk. Keluarga. Agak. Keluarga gimana? Ada dulu ya kan. Emang iya, Cong? Kalau kagak. Kalau biasanya keluar. Biasa sih kagak. Kalau ininya doang gimana nih? Gimana ceritanya Badan helm bawahnya itu? doang, gesek-gesek gitu. Masa iya badan masuk, pala nggak masuk? Gesek-gesek doang begitu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang mandi wajib nih. Begitu, habis dari wudhu kita ke mandi wajib. Gantian ah. Apa? Udah paham belum mandi wajib? Jangan tadi wudhu udah kayak capung cebok, jangan-jangan mandi wajibnya juga. Waduh. Jangan pas ngaji Wudhu wudhu wajib. tidur, mandi wajib tidur. Wudhu gua aja banyak dikoreksi, apalagi mandi wajib yang jarang-jarang nih ya di Makanya saya. tanya. Apa aja sih Gitu, tuh kalau kalau misalkan cukup mandi keraguan. wajib tuh syarat-syaratnya apa aja? Rukun-rukunnya. Mandi wajib. Ini dalam kitab Sapinah ada nih, mendingan biar kita kagak salah ya ga. Iya, benar. Nih. Mana tadi Pak Is? Mandi wajib, padu mandi. Furudul ghusli ithnani. Padu mandi itu ada dua. Ada dua, Ya cuma kan? dua ya. Pertama an-niyatu. Yang pertama itu niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. Wilma. Yang kedua meratakan badan dengan air. Jadi pertama dia sebelum mandi dia kudu niat. Nawaitul Nah itu ghusla liraf'il hadatsil akbar lillahi Akbar. Kalau wudhu asgor. asghar. Kenapa akbar? Karena dia hadas Besar. Masya Allah. Tata caranya itu gimana Ki? Tata caranya pemandi. Mandi Nah, besar. ini tadi kan dibilangin di sini wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Sekedar kalau buat wajibnya aja kayak begitu udah cukup. Yang penting lo pertamanya niat. Niat itu kapan? Ya kan yang pertama tuh qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Jadi pas kita cedok air ya kan, sambil kita guyur begini dalam hati kita niat nawaitul ghusla ta'ala. Meratakan dengan air. Nah, ini enggak tertib, enggak kayak wudhu nih. Kalau tadi kan wudhu mesti tertib tuh, ya kan? Ini kalau mandi mau tangan duluan, mau kepala duluan, mau kaki duluan. Itu bebas. Kalau ngomong sekedar mandi. Terus gimana? Ya kan? Tata caranya, sunah-sunahnya yang bagus kan begitu ya, Bang Ipan. Coba gimana Bang Pais? Silakan terusin. Yeay. Biar kita juga tahu dapat sunah-sunahnya mandi tuh gimana. Tadi Pahalanya juga. istilahnya dapat pahala juga lah buat Biar lebih jelas lagi nambah-nambahin. ya kan. Buat nambah-nambahin di sono. Yang pertama tuh bersihin dulu kemaluannya tuh. Kemaluan kita nih. Biar nggak ada laki sisa-sisa. kan. Bukan maluan Punya orang, nggak? bukan. Takutnya Kemaluan masih kita. ada sisa-sisanya kan. Ada yang nempel ya kan. Udah bersih. Wudu ya kan. Habis wudu ini kan kita ngomong sunnah ya kan. Wudu, habis wudu jangan tempelin tangan kita sama kemaluan lagi. Kan tadi udah dibersihin tadi tuh. udah bersihin. Itu baru tadi tuh mandi ya kan. Nah, udah bagus. Cukup. Terus wudu lagi gak? Kagak. Karena udah mundur. Udah di awal. Dengan Catatan dia sebelum mandi udah wudu dulu. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, bukannya kalau udah mandi wajib nggak wudu lagi, kan begitu, ya gak? Lah tadi lihat dulu, lu mandinya apa cuma langsung lu gebiar-gebiur aja, ya kan? Sebelumnya udah wudu dulu, udah wudu belum? Kalau belum wudu ya nggak boleh, lo harus wudu dulu baru ya gak mandi. Habis mandi udah lo nggak usah perlu
wudu lagi untuk sholat. Tapi kalau lo belum wudu sebelum mandi, lo abis mandi ya harus wudu. Oh iya. Jangan mentang-mentang lo udah niat nawaitul ghusl akbari, gua kan lo niat besar, bagaimana yang kecilnya kan gitu. Gugur Nggak dah bisa tuh. begitu. Terus kalau misalkan orang mandi besar nih, yang sering gua dengar nih ya, orang tuh banyak, wah kalau mandi besar harus sampoan nih. Ah itu sebenarnya termasuk kriteria kewajiban juga atau gimana itu? Nah itu yang salah nih ya kan. Ah. Kita tadi kan udah ada, ini kita udah ada dalilnya nih istilahnya begitu. Ada Ini rujukannya. ada rujukannya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami ya kan, ulama mazhab Syafi'i. Kita udah nggak usah ragu kalau dia bilang wa ta'mimul badani bil ma, ya kan, meratakan badan dengan air. Itu udah fardu, udah wajib. Terus kata lu bilang gimana harus pakai sampo? Iya. Nggak usah. Ya kan, itu cuman istilahnya biar wanginya aja, biar tambah bersih aja. Tapi orang kadang-kadang maaf salahnya begini. Dia mandi pakai sabun, ya kan? Niatnya kagak. Bukan niatnya kagak, Bang. Air belum rata. Air belum diratain sama dia udah pakai sabun duluan. Nah, otomatis kan kulit yang tadinya belum kena air atau ada sebagian tubuh yang belum kena air, dia udah terhalang dengan sabun. Maka tidak disebut meratakan dengan Air. badan dengan air. Nah, kalau mau dia ratain dulu semuanya pakai air, udah bersih ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yakin banget itu. Apa ini rata. kadang-kadang telapak kaki kita suka lupa nih. Kita iya begini tuh. aja kan. Nah, harus diangkat ya kan. Nah, satu persatu sela-selanya kita kebagian udah kita yakin semuanya di ujung rambut sampai ya kan ujung kaki itu kagak ada yang kelewat, baru kita boleh pakai sabun, baru boleh pakai sampo. Iya kan? Gitu. Tapi Ki, kalau ini kan tadi Kacung bilang tuh kalau misalkan kita ngebahas dari kitab itu kan cukup dari pertama niat mandi, terus yang kedua meratakan badan dengan air. Itu meratakannya itu apakah langsung dari kepala, apakah bagian kanan dulu kah, apa bagian kiri dulu kah? Yeah. Itu sunnahnya kayak gimana Ki? Kalau ngomong sunnah lebih bagus yang kanan dulu ya kan, sebagaimana Nabi ajarin kan begitu. Nabi mandinya pertamanya dari kaki dulu nih kan, ngademin ya kan, baru dari ke kanan, tangan kanan, bagian ke kiri, baru ke kepala biar hawa panasnya kebuang. Sunnah ya. Itu berarti Di luar itu termasuk mah dari bebas aja ya. Kalau di luar itu bebas aja yang kayak tadi kita bilang termasuk tuh, mandi rata wajib aja. begitu tuh ya. mandi wajib kayak begitu. Nah, gimana tuh Ki? Kalau misalkan kita mandi wajib, langsung nyebur ke kolam renang atau nyebur ke kali itu, gimana tuh? Boleh nggak tuh kira-kira? Kan tuh? udah rata tuh gitu. Kan kita nyebur begitu lah, sehingga rata semua tuh, badan gitu ya kan? Boleh. Nggak ada ketinggalan tuh. Boleh. Kalau dia kalau misalkan dia begini, ya kan? Nah, itu ada yang bilang kalau dia dari kepala duluan begini, dia nggak perlu wudu lagi. Kalau dia caranya begitu, nyemplung tuh, karena kan udah kita dari duluan dari muka ke tangan gitu. Tapi kalau kita misalkan Kaki duluan. kaki duluan, begitu ya kan? Pocong. Kayak batu gue kan? Batu ada kakinya Ki. Ya. Itu kayak batu ya gitu ya. Terus cuma diem aja. Itu kita harus wudu lagi. Kalau buat secara sah semua. Yang penting dua pula kalau penyebur. Iya. Mandi wajib. Ya Kan kalau di kolam renang nggak mungkin. Iya kan. Kurang Nggak dari dua mungkin. pula. Masih aja kita nyemplung ke dalam bak. Tapi tergantung juga kolam renangnya. Kalau misalkan itu kolam renang pribadi atau umum. Kalau misalkan umum kan bisa aja tuh kolam renang ada anak kecil pakai pampers ya kan. Nah, ini. Itu dia. Kayak tadi itu kalau dua pula, misalkan kejatuhan najis, ya nggak boleh pakai. Nah, kalau misalkan kita udah ngeliat warnanya berubah, itu ada bau-baunya, waduh, jangan pakai deh. Nah, terus ini kan tadi kan kita ngomong tata cara gimana cara mandi besar. Nah, sekarang pertanyaan gua, apa aja sih yang mewajibkan kita mandi besar? Gitu kan? Nah, di sini nih kitab Sapinah ada nih, ya ga. Mujibatul gusli sittatun. Nah, Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, ya kan. yang pentingnya enggak? Yang pertama itu ilajul hasyafati fil faraji. Yang pertama memasukkan hasyafah nih, ujung kemaluan laki-laki. Oh, Helm. Fil farji ke dalam kemaluan perempuan. Helmnya dong, helm. Ini baru ujung ya kan, ujungnya doang, helmnya doang masuk ya kan, itu udah wajib mandi. udah wajib mandi.
Helm tuh helm nih Helm Jong nih, helm itu. contohin misal helm nih. Nah, Masuk tuh helm itu. Nah, wajib mandi tuh. Kalau cuma nempel gimana Gi? Nggak masuk. Nempel nggak masuk. Nah, Keluarga. Keluarga. kagak. Kalau kagak gimana? Tanya dulu ya kan. emang iya Cong. Kalau kagak. Nah, kalau Kalau kamu biasanya keluar. Biasanya sih kagak. Kalau ininya doang gimana nih? Gimana ceritanya Badan helm bawahnya itu? doang, digesek-gesek gitu. Masa iya badan masuk, pala nggak masuk? Gesek-gesek doang begitu. Gimana Ki? Sampai Lanjut masuk. Ki. Enggak, itu enggak batal. Karena penting ujung masuk. Yang penting Bukan helm ya batal, berarti bukan helm. mandi. Oh, enggak mandi. Wajib. Gue lupa. Nah. Yang kedua, wa khurujul mani. Yang Keluar kedua, keluarnya mani, sperma, ya kan? Wah, mani. Ya, jadi keluar mani tuh. Bisa Mani. dengan bisa dengan itu bisa dengan mimpi ya kan, mimpi basah tuh wajib mandi tuh. Wajib. Yang ketiga, haid. Ya kan, datang bulan perempuan. Datang bulan perempuan. Iya, Itu bagi perempuan. lemah buat perempuan, ya kan. Yang keempat, wan nifasu, nipas. Perempuan Pas. juga. Nipas apaan tuh nipas ini? Nipas itu, ya kan. Pertama, perempuan itu habis melahirkan. Iya. Nah habis melahirkan, biasanya keluar darah juga tuh. Itu namanya wilada. Wiladah. Ah. Setelah wilada, maka di dalam sampai 40 hari ya, itu wanita ngeluarin darah juga tuh kayak mulai haid begitu tuh, ya kan? Itu disebutnya darah nifas. Darah nifas. Biar kata perempuan yang keluar gue ngerti-ngerti dikit dah. Cuman Kalau ya perempuan Bang boleh baru tanya paham. perempuan lagi ntar ya kan, kurang lebihnya kayak begitu. Itu nifas tuh. Terus yang kelima wal wiladah, bersalin atau darah Melahirkan. yang habis melahirkan. Biasanya ada anak-anak yang keluar darah ya kan. Nah itu dia mandi tuh perempuan ya kan. Yang keenam wal maut, Mati. meninggal dunia. Mati. Wajib dimandiin. Gi, tar lu Gi. Tadi kan lu udah jelasin nih. Wiladah itu kan darah yang keluar barengan sama melahirkan. Iya. Setelah itu baru ada darah nifas. Nifas. Nah, kalau misalkan pas wiladah, dia darah wiladah keluar dia mandi besar, ya kan? Mandi besar, ya kan? Itu apakah disebut bersuci? Sedangkan dia masih ngeluarin nifas. Ya, ini artinya apa sih? Ya itu ya untuk nipas ya nipas lagi. Untuk wiladah ya harus kenapa? Karena kan perempuan habis mengeluarkan tenaga yang besar. Ya kan dia berjuang lah istilahnya kan dia lemas. Kenapa ini? Emang Allah Subhanahu wa taala tuh ngajarin Rasulullah umatnya ya kan suruh mandi biar biar seger badannya. Udah kembali lagi tenaganya. Begitu. Ya takutnya ada orang yang mikir karena ini masih dalam keadaan masih dalam keadaan najis ya ntar aja mandinya ntar lah kan gitu ada juga yang berpikir Tapi begitu kan ini yang wajib mandi. Ini kan wajib mandi, maka dia harus mandi ya Harus kan. mandi. Kalau wajib mau udah harus. oh gitu berarti Iya. setelah wiladah keluar dia pokoknya setelah keluar melahirkan keluar wiladah setelah itu langsung mandi ya wajib Iya tuh. mandi. Ya pertama ya napas dulu istirahat dulu lah jangan Jangan langsung langsung mandi, ini nggak kos-kosan. mandi. Maksudnya dia tahu di saat itu aneh harus mandi kan begitu niat lagi kayak begitu. Jangan lupa tuh helm. Walaupun helm doang juga harus mandi. Ntar helm doang kalau kagak mandi lagi. Kalau mentang, ya nggak usah mandi, nempelin aja gitu lagi. terus ini Ki mau nanya lagi Ki Apa? kalau misalkan orang nih ya yang aneh alamin juga nih ya kan ada orang yang setelah habis jima atau berhubungan suami istri udah malam nih ya kan mereka malas mandi nih malam mandi gimana itu apakah ada keringanan cara bersucinya atau seperti apa Ya kalau ini sih sebenarnya harus dipakai sama orang yang tahu ilmu. Kalau misalnya orang atau ilmunya nggak boleh. Misalkan kayak begitu ya kan, gimana nih ya kan. Sedangkan dia kan pasti kan pengen minum, pengen makan. Sedangkan kita diajarin kalau misalkan habis berhubungan kayak gitu kan, terus kita langsung makan aja atau minum aja itu menyebabkan kefakiran buat kita. Maka Makruh itu, Ki. makruh. Jadi, Jadi kefakiran buat apa? Membuat kefakiran juga buat kita kan kita nggak bagus Ada dong, ya. imbasnya. Ada imbasnya terus jadi gimana kita pengen mandi tapi malam-malam dingin ya kan atau mungkin di bawah jam 12 malam gitu ya kan sedangkan yang mandi yang bagus itu kan di atas jam 12 malam sampai ke bawah kayak gitu
Ya udah kita boleh tuh ada ulama yang bilang kita niat toharoh bersuci. Kita ambil air ya kan. Bisa digayung atau di gelas, bisa celupin tangan nama itu toharoh. Bisa juga yang lebih bagus lagi ente wudu. Bersihin dulu tapi berarti kan. Kalau nggak bersih masih ada yang nempel. Iya, saya takutnya salah paham langsung wudhu aja, ntar aneh salah lagi. Iya, Cakep dong, cakep. iya. Udah. Udah. Yang penting minimal wudhu dulu Ki, tadi tuh yang pertanyaannya dia. Wudu lo yang penting tuh benar. Tuh, kan lu mandi udah paham belum nih? Jangan sampai ragu lagi, ntar ragu lagi. Masalah mandi. Udah mantep nih ya. Mantap. Alhamdulillah. Ntar kalau kurang-kurang dikit bisa nanya sama ente, Bang. Ya dah, ya udah. Udah, kalau Ah, gitu. Aneh duluan ya. Gua juga mau pulang. Besok gawe lagi. Gong, Ya, Gong. kita kalau apa-apa kita kongkong lagi dah. Makasih Kong Ya, ya. makasih ya, maafin ya. Ais. Maafin. Bye ya, Cong, duluan ya. Maafin. Ya. Maafin. Assalamualaikum. Maafin. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.